Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas hak-hak para malaikat dan sudah 2 poin yang kita bahas. Pertama, beriman tentang adanya malaikat. Yang kedua, mencintai mereka. Kita terus yang ketiga. Min huquqil malaikati adamu sabbihim aw tanaqqusihim awil istihza'i bihim. Tidak boleh mencela para malaikat atau mengungkapkan seolah-olah malaikat punya aib, punya kekurangan, atau mengolok-olok mereka, menjadikan mereka jadi bahan guyonan, bahan candaan, sehingga terhinakan. Yang harus kita lakukan adalah sebaliknya. Menghormati para malaikat, menyebut para malaikat dalam kebaikan, dan menjauhi ucapan-ucapan yang bernada mengolok-olok atau mencela atau menghina atau menampakkan permusuhan kepada para malaikat atau kebencian kepada mereka. Karena membenci dan memusuhi para malaikat berarti kufur kepada para malaikat, dan kufur kepada mereka berarti kufur kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 97-98, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakan oleh Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril? Sesungguhnya Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu atas izin Allah, yang membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya, dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi para malaikatnya, para rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir yang seperti itu. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa hadza wa'idun wa dhammun li mu'adi Jibril alaihi salatu wassalam wa i'lanun anna adawatal ba'di taqtadi adawatallahi lahum. Ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi, berisi ancaman sekaligus celaan kepada orang yang memusuhi Jibril, sekaligus mengumumkan bahwa memusuhi sebagian dari para malaikat berarti memusuhi Allah Azza wa Jalla, dan Allah pun akan memusuhinya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat yang barusan,
makna hadhil ayah man ada Jibril falyalam annahu ruhul amin alladhi nazzala bidzikril hakim ala qalbika minallahi biidnihi lahu fi dhalik fahuwa rasulun min rusulillahil malaki wa man ada rasulan faqad ada jami'ar rasul kama anna man amana bi rasulin fa innahu yalzamuhu al-imanu bi jami'ir rasul wa kama anna man kafara bi rasulin fa innahu yalzamuhu al-kufru bi jami'ir rasul. Mana ayat ini adalah siapa yang memusuhi Jibril, maka hendaklah dia mengetahui bahwa Jibril itu ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Makna ruh, pembawa ruh. Ruh yang dimaksud adalah wahyu. Karena Allah menyebut wahyu atau Al-Quran dengan banyak sebutan. Ada syifa, ada nur, ada termasuk ruh. Allah menyatakan, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ruh dari perintah kami. Maksud ruh yang diwahyukan itu Al-Quran. Pembawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi SAW adalah malaikat Jibril. Maka Jibril seringkali disebut dengan sebutan ruh. Dan ruhnya ini ruh terpercaya, amanah. Maka disebut dengan sebutan ar-ruhul amin. Jadi ketahuilah bahwa Jibril adalah ruhul amin, ruh yang terpercaya, yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hati Muhammad SAW. Jadi Jibril adalah salah satu utusan atau Rasul Allah dari kalangan para malaikat. Jadi Rasulullah atau utusan Allah itu ada yang dari kalangan manusia, yaitu para nabi, para rasul. Ada yang dari kalangan para malaikat. Nah, malaikat Jibril termasuk salah satu utusan Allah dari kalangan para malaikat. Maka siapa yang memusuhi salah satu utusan Allah, salah satu Rasul Allah, sama saja dengan memusuhi seluruh Rasul. Sebagaimana siapa yang beriman kepada salah satu Rasul, dia wajib beriman kepada seluruh Rasul. Sebagaimana orang yang kufur kepada satu Rasul berarti kufur kepada semua Rasul. Ketika Nabi Nuh diingkari oleh kaumnya, Allah menyatakan kadzdzaba qaumu Nuhil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal saat itu Rasul yang ada di zaman itu hanya satu. Yaitu siapa? Nuh itu sendiri, Rasul-Rasul lain belum lahir. Dan Nuh ini Rasul pertama. Kalau Nabi Adam, beliau Nabi bukan Rasul. Karena apa? Karena Nabi mah diberi wahyu, tapi tidak harus menyampaikan wahyu itu kepada seluruh manusia, hanya untuk diri dan keluarganya. Dan di zaman Nabi Adam nggak ada manusia lain selain Nabi Adam, Hawa dan anak-anaknya. Tapi setelah 10 generasi, Nabi Adamnya juga sudah wafat, sudah meninggal. Setelah 10 generasi baru orang itu tambah banyak, turunan Nabi Adam tambah banyak. Dan mulai ada penyimpangan, ada menyembah kepada berhala. Nama-nama berhalanya bukan Lata Uzza, saat itu Lata Uzza belum ada.
Tapi namanya Wadda, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, itu nama-nama apa? Nama-nama berhala. Itu nama-nama orang-orang soleh tadinya. Saking solehnya ketika kematiannya orang-orang itu sangat berduka. Ketika hidupnya orang-orang soleh itu selalu mengingatkan mereka untuk ibadah, jangan maksiat, jangan menyimpang itu. Pas meninggal nggak ada lagi yang menasihati mereka. Maka untuk mengingat jasa mereka dibikin patung. Lama-lama disembah itu patung. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh, maka Nabi Nuh menyatakan, jangan kalian sembah mereka patung-patung tersebut. Kaumnya marah, mendustakan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nah, karena mereka mendustakan satu Rasul saat itu, yaitu Nuh, sebab Rasul-Rasul lain belum ada. Tapi Allah menyatakan, kadzdzaba qaumu Nuhil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh Rasul. Padahal yang didustakan hanya seorang. Dari sinilah para ulama menyatakan, siapa yang kufur, mendustakan, menganggap bohong kepada satu Rasul saja, sama dengan mendustakan seluruh Rasul. Karena seluruh Rasul utusan Allah. Tidak percaya kepada salah satu di antara mereka itu sama dengan tidak percaya kepada seluruh Rasul. Tidak diragukan lagi para malaikat adalah para wali Allah, para utusan Allah yang dekat kepada Allah. Tapi sehebat apapun mereka, malaikat itu hebat-hebat. Besar-besar, kekuatannya dahsyat. Coba ada malaikat yang harus mengatur bulan, bintang, matahari, planet-planet, mengurus langit, menjaga gunung. Satu malaikat aja kalau mau gunung tadi angkat. Kan Nabi SAW pernah dilempari gitu ya, oleh batu, oleh besi sampai berdarah-darah. Datang malaikat gunung, ya Muhammad, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menyuruh aku, atau dia malaikatnya mengatakan, ya Muhammad, sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk melaksanakan apapun perintahmu. Kalau engkau memerintahkan aku untuk mengangkat 2 buah gunung, kemudian ditimpakan kepada mereka, aku akan lakukan. Itu satu malaikatnya itu. 2 gunung bisa diangkat. Dan itu bukanlah malaikat terkuat dan terbesar. Yang lebih hebat lagi yang mengurus matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Hebatnya luar biasa. Sehebat itu mereka tidak enggan, tidak malas untuk beribadah kepada Allah. Para malaikat juga ibadah. Kita sudah jelaskan ibadahnya para malaikat. Dalam surah An-Nisa 172 Allah menyatakan, la yastankifal masihu ayyakuna amdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih itu Isa bin Maryam tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Nabi Isa beribadah kepada Allah. Demikian juga para malaikat muqarrabun. Malaikat yang dekat dengan Allah, mereka ibadah dengan sehebat-hebat ibadah. Jadi tidak diragukan lagi, malaikat itu para wali Allah yang dekat, para utusan Allah. Maka memusuhi wali-wali Allah, termasuk memusuhi para malaikat, merupakan dosa terbesar yang mengundang murka Allah, permusuhan dari Allah. Sebagaimana hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dalam kitab tafsirnya, dalam kitab sahihnya, Allah berfirman,
Kata Allah, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, baik wali Allah dari kalangan manusia ataupun dari kalangan para malaikat, berarti kata Allah, faqad adzantuhu bil harb. Aku mengumandangkan genderang perang kepada orang itu. Karena itu para ulama telah mewanti-wanti dengan sangat keras. Jangan sampai berbicara, bersikap yang merendahkan para utusan Allah, baik dari kalangan manusia atau dari kalangan para malaikat. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh menghinakan, merendahkan mereka, juga tidak boleh mengolok-olok mereka, tidak boleh menjadikan para malaikat sebagai bahan candaan, bahan olok-olok yang menyebabkan malaikat itu terhinakan, atau dianggap bodoh, atau dianggap keliru. Yang paling membuat kita prihatin yang ngomong seperti itu, dalam arti mengarang-arang cerita bohong, cerita fiktif tentang para malaikat dan menjadikan malaikat sebagai bahan candaan, adalah para dai yang kurang hati-hati dalam menyampaikan agama. Dikarang cerita tentang para malaikat yang pasti bohongnya itu. Tapi dari cerita itu terkesan malaikatnya bodoh. Karena ada orang mati yang kaya raya. Dikubur, anak-anaknya mengumumkan siapa yang mau menemani bapakku di kuburan. Dikasih hadiah sekian. Dibikinkan ruangan di samping kuburan bapaknya. Ada kan? Ada tuh tukang kayu di sana. Malamnya datang malaikat. Munkar Nakir nanya kepada orang itu. Karena disangka orang itu sudah mati di kuburan, dikuburkan. Masa malaikat sebodoh itunya salah orang yang masih hidup? Ditanya seolah-olah sudah mati. Ada kesan malaikatnya bodoh, salah nanyain orang, dan terkesan sembrono. Ini pelecehan terhadap para malaikat. Saya nggak niat melecehkan. Melecehkan atau perbuatan jahat itu tidak dilihat dari niat. Bentuk perbuatannya jahat, udah itu jahat walaupun niatnya bagus. Niat perbuatan buruk tidak berubah menjadi baik hanya karena niat yang baik. Contoh umpamanya maling, rampok. Tapi niatnya untuk bangun masjid. Niatnya bagus. Saya ingin punya masjid, ingin membantu masjid, lagi ada yang dibangun tapi nggak punya uang, ngerampok. Niatnya bagus. Tapi bentuk perbuatannya apa? Ya buruk, tetap saja dosa. Atau menghina, mengata-ngatai dengan perkataan yang membuat orangnya sakit hati. Lalu dia bilang, saya tidak bermaksud menghina, merendahkan. Tidak ada niat saya untuk itu. Tapi perbuatannya membuat orang sakit hati. Ucapannya membuat orang tersinggung. Tentu saja itu perbuatan buruk yang menyinggung, yang menyakiti. Walaupun niatnya bagus. Saya niatnya sih menasihati kamu. Tapi isinya celaan. Saya sih niatnya umpamanya untuk mengingatkan kamu agar kamu tidak terus-terusan begitu. Tapi isinya penghinaan. Tetap saya itu namanya penghinaan. Nah, termasuk kisah cerita malaikat. Saya tidak bermaksud merendahkan malaikat. Mau bermaksud, mau tidak, mau niat atau tidak, bentuk perbuatannya melecehkan itu tetap pelecehan. Jadi tidak dilihat dari aspek niat kalau apa? Kalau berbuat keburukan.
Adapun kalau melakukan kebaikan, baru dilihat niat nih. Perbuatannya bagus, niatnya buruk, maka bisa berdosa dia karena niatnya. Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat. Bentuk perbuatannya bagus, salat. Tapi niatnya ria, alladzina hum yuraun, tapi dia ria dalam salatnya. Disiksa oleh Allah. Perbuatannya bagus, niatnya ria, maka maksiat, dosa. Bukan dosa karena sholatnya mah bagus, tapi dosa karena apa? Niatnya yang ria di dalam melakukan sholat. Jadi kalau perbuatan baik dilihat niat. Kalau perbuatan buruk tidak dilihat niat, pokoknya perbuatannya buruk, niatnya baik sekalipun, tetap itu perbuatan buruk dan diazab. Makanya tidak boleh kita untuk mengejek, mengolok-olok para malaikat, menjadikan malaikat sebagai bahan candaan. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, wa hukmu man sabba sa'iral anbiya illahi ta'ala wa malaikatahu wastakhaffa bihim au kadzabahum fima utubi au angkarahum au jahadahum al-qatlu riddatan. Lihat bagaimana kerasnya para ulama terhadap orang yang melecehkan para malaikat. Kata Al-Qadhi Iyad, adapun hukum bagi orang-orang yang mencela seluruh nabi Allah, mencela para malaikat, merendahkan mereka atau mendustakan mereka tentang apa yang mereka bawa, mendustakan ajaran yang mereka bawa, atau mengingkari mereka, maka hukumannya dibunuh karena dianggap murtad. Itu Al-Qadhi Iyad. Masih Al-Qadhi Iyad menyatakan qala Sahnun, telah berkata Sahnun, seorang ulama. Kata Sahnun, man syatama malikan minal malaikah fa'alaihil qatl. Siapa orang yang mencela, menghina para malaikat atau satu saja di kalangan para malaikat, dia harus dibunuh. Itu Sahnun. Ada kitab namanya An-Nawarid yang berbicara tentang alam gaib. Di antaranya para malaikat. Mengutip perkataan Imam Malik tentang orang yang mengatakan inna Jibril akhta'a bil wahyi wa innama kana Nabiyu Ali bin Abi Thalib wastutibba fa in taba wa illa qutila. Kata Imam Malik, ada orang yang berkata Jibril salah dalam memberi wahyu. Harusnya ini wahyu itu diberikan ke Ali bin Abi Thalib. Malah diberikan ke Nabi Muhammad SAW. Harusnya yang jadi Nabi itu Ali. Kalahkan Muhammad SAW. Jibril salah ngasih wahyu. Baik sengaja atau tidak, pokoknya salah lah. Ada yang berkata begitu? Ada. Siapa mereka? Si Syiah ahlakahumullah. Mereka menyatakan salah tuh Jibril. Maka Syiah itu benci banget kepada Jibril. Karena salah dalam memberi wahyu. Masuk akal nggak tuh? Jibril oleh Allah disebut Ruhul Amin. Disebut Ruhul Kudus. Malaikat terdekat. Penghulu atau pemimpin seluruh para malaikat. Malaikat yang mulia, yang paling mulia dibanding seluruh malaikat yang ada. Oleh Allah dipuji. Oleh si Syiah dicaci, dimaki, dianggap salah dalam memberi wahyu. Masuk akal enggak? Kalau toh benar-benar salah malaikat Jibril ngasih wahyu harusnya ke Ali, ini malah ke Nabi Muhammad SAW, Masya Allah diam aja ya. Jangankan Allah atau kita aja menugaskan orang untuk ini salah, pasti marah, pasti diralat.
Ya. Jadi ada orang-orang yang berkata Jibril salah memberi wahyu. Di zaman Imam Malik sudah ada. Apa kata Imam Malik? Ustutiba. Dia wajib dituntut tobat dan merubah keyakinannya. Fa'in taba. Kalau dia tobat, diterima lagi. Wa illa qutila. Kalau enggak, dia dibunuh. Yang membunuhnya penguasa, hakim, ya. Qala masih kata Imam Malik, qala Abul Hasan Al-Qabisi fil ladzi qala lil akhar ka'annahu wajhu Malikil Ghadban law urifa annahu qasada dhammal malak qutila. Berkata Abul Hasan Al-Qabisi tentang orang yang berkata kepada orang lain. Orang lain ini marah dengan kemarahan yang menakutkan. Lalu dikatakan, wajahnya seperti malaikat Malik sedang marah. Dan itu bernada atau berniat mencela salah satu malaikat, yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya apa? Penjaga di neraka. Dan malaikat Malik disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Para ahli neraka berkata, hai Malik. Malik itu malaikat penjaga neraka. Hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Jadi Malik disebut namanya dalam Al-Quran sebagai penjaga neraka. Nah lalu orang membayangkan pasti bengis, pasti sekejam, terus ada orang marah menakutkan seperti malaikat Malik. Dengan maksud melecehkan atau mencela malaikat Malik. Maka kata Abul Hasan Al-Qabisi, qutila. Dia harus dibunuh kalau tidak mau bertobat. Berkata Al-Qadi Iyad rahimahullah, wa hadha kulluhu fi man takallama fihim fima qulna ala jumlatil malaikati wan nabiyyin aw ala muayyanin mimman hafidna kaunahum minal malaikati wan nabiyyin man nassallahu alaihim fi kitabihi aw haqqaqa ilmahu bil khabaril mutawatir al mustahar wal muttafaq alaihi bil ijma' al qati li Jibril wa Mikail wa Malik wa khazanatil jannah wa zabaniyah wa hamalil arash al madhkurina fil Quran. Hukuman tadi, hukuman membunuh bagi orang yang mencela malaikat, hanyalah bagi orang yang membicarakan atau mencela malaikat dan para nabi yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih, yang masyhur, yang diijmai oleh para ulama. Seperti Jibril, Mikail, Malik, penjaga neraka, Zabaniyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Baru dianggap orang itu murtad dan dihukum mati. Wa amma lam tuthbatil akhbar bita'yinihi. Adapun beberapa malaikat yang tidak qat'i secara pasti dan tidak ada ijma para ulama dalam masalah itu, seperti Harut dan Marut. Kita pernah bahas Harut dan Marut, diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan Harut dan Marut itu malaikat. Ada yang menyatakan Harut dan Marut dua orang soleh, saking solehnya disebut malaikat. Ada lagi yang menyatakan Harut dan Marut adalah dua raja. Ada lagi yang menyatakan Harut dan Marut adalah dua tukang sihir. Para ulama ikhtilaf. Ya. Lalu ada sebagian yang mencela Harut dan Marut, umpamanya. Maka hukumnya berbeda dengan mencela para malaikat yang sudah diijmai dan dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau mereka itu yang berbicara seorang ulama, maka dianggap ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebab sudah kita terangkan
ketika menjelaskan malaikat Harut dan Marut, ulama ikhtilaf. Walaupun pendapat yang rajih atau yang lebih kuat menyatakan Harut Marut itu dua malaikat yang tidak durhaka. Bukankah mereka mengajarkan sihir? Iya, tapi atas perintah Allah sebagai ujian. Seolah-olah Allah berkata kepada Harut dan Marut, kamu turun ke dunia sebagai utusan Allah. Kalau ada manusia yang mau belajar sihir, beri dulu peringatan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah, ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar sihir ini. Kalau ada manusia yang kekeh ingin belajar, ajarkan dengan konsekuensi orang itu kufur. Itu perintah Allah kepada Harut dan Marut. Untuk mengajarkan sihir sebagai apa? Ujian bagi manusia. Maka malaikat Harut dan Marut tidak durhaka. Karena begitulah tugas mereka dari Allah Azza wa Jalla sebagai ujian. Nah, ini yang rajih atau yang kuat. Tapi ada pendapatan yang menyatakan Harut dan Marut bukanlah malaikat, tapi dua tukang sihir. Ada lagi yang menyatakan saking hebatnya sihirnya maka disebut dengan sebutan dua malaikat. Ada lagi yang menyebutkan dua raja. Ada lagi yang menyatakan dua orang soleh, saking solehnya disebut dengan malaikat dan seterusnya. Kalau ulama berdasarkan ilmunya maka dianggap ikhtilaf. Adapun kalau orang awam harus diingatkan ini bukan ranah mereka. Ini bukanlah wewenang orang bodoh yang berbicara tentang masalah itu. Harus diingatkan. Tapi kufur tidaknya seseorang dilihat dari 4 hal. Pertama, dalam sebuah kitab namanya Dalilul Talib, dikatakan wa yusalul kufru bi ahadi arba'ati umur. Seseorang dianggap kufur karena 4 hal. Pertama, bil qauli, dengan ucapan. Contohnya apa ucapan yang menyebabkan orangnya bisa kufur? Kasabillahi ta'ala au rasulihi au malaikati au idda'an nubuwah. Contoh dengan ucapan orang yang mencela Allah, mencela para nabi, mencela para malaikat, atau ngaku sayalah nabi, atau ngaku ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Kufur dia, murtad. Atau yang kedua, awisyirkah lahu ta'ala, meyakini ada sekutu bagi Allah, ada Tuhan lain, sesembahan lain, atau pengurus lain di alam jagat raya ini selain Allah Azza wa Jalla. Atau yang ketiga dengan perbuatan seperti sujud kepada selain Allah dalam rangka beribadah. Sujud ke patung, sujud ke pohon, sujud ke batu, sujud ke kuburan. Atau sujud ke orang yang masih hidup dalam rangka menyembah, dalam rangka beribadah. Maka musyrik. Karena sujud dalam rangka ibadah adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh kecuali kepada Allah. Adapun kalau orang sujud dalam rangka menghormat, zaman baheula boleh. Para malaikat oleh Allah disuruh sujud kepada Adam, tapi dalam rangka menghormat. Syariat di zaman itu membolehkan. Seperti Nabi Yusuf dan anak-anaknya bersujud kepada ayahnya Nabi Yakub, tapi dalam rangka menghormat. Boleh saat itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya duduk di singgasana raja, terus saudara-saudaranya sujud. Tapi bukan dalam niat menyembah, tapi niatnya menghormat. Saat itu dibolehkan. Asal dalam rangka menghormat. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang membawa
agama Islam yang menjadi penyempurna agama-agama sebelumnya, maka sujud dalam rangka menghormat pun tidak boleh. Siapa orang yang sujud kepada selain Allah dalam rangka ibadah, dia musyrik. Siapa yang sujud kepada selain Allah dalam rangka menghormat, dia maksiat walaupun tidak musyrik. Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para istri untuk sujud ke suaminya, saking besarnya hak-hak suaminya atas istrinya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Nabi SAW tidak membolehkan menyuruh istri sujud kepada suami. Tidak boleh seorang anak sujud kepada orang tuanya, walaupun dalam rangka menghormat. Apalagi bukan sekedar sujud menciumi kakinya, aduh, kebangetan. Jadi tidak boleh, walaupun dalam rangka menghormat, ya. Jadi kalau yang ketiga ini seseorang sujud kepada patung, pohon, kuburan dalam rangka beribadah seperti sujud kepada Allah, dia murtad. Dan poin yang keempat adalah meyakini di dalam hatinya bahwa sesuatu yang Allah halalkan dia haramkan, atau sebaliknya yang Allah halalkan, yang Allah haramkan dianggap halal. Baik itu makanan, minuman, ataupun perbuatan. Seperti contohnya umpamanya Allah telah mengharamkan daging babi, darah marus, sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, bangkai, haram secara mutlak. Lalu ada yang menghalalkan. Dalam kondisi normal, kecuali dalam kondisi terdesak, kelaparan, gak ada makanan lain kecuali itu beda lagi. Atau perbuatan, seperti Allah sudah mengharamkan perbuatan judi, mabuk, zina, terus mencuri, terus dihalalkan. Bisa kufur itu. Atau mengingkari kewajiban yang nyata-nyata diwajibkan, seperti wajibnya sholat fardu yang 5 waktu, wajibnya saum Ramadan, wajibnya haji atau zakat bagi yang sudah mampu, lalu diingkari. Sholat mati wajib. Sakadaek kowe. Maka dia kufur walaupun sholat. Saum Ramadan mati wajib. Maka dia kufur walaupun saum. Kalau memang tidak wajib, kenapa kamu saum? Saya mah diet agar sehat. Nah, kufur dia karena tidak mewajibkan saum Ramadan yang Allah wajibkan, ya. Nah, ini beberapa hal yang menyebabkan orang lalai. Maka hendaklah setiap muslim berhati-hati dari perkara yang sangat penting ini. Lalai dari hal ini menyebabkan kadang-kadang kita keluar dari agama ini tanpa kita sadari. Karena sebagian orang, la haula wa la quwata illa billah, menganggap enteng, menganggap ringan perkara ini. Padahal perkara ini perkara yang sangat penting. Kadang-kadang dijadikan bahan guyonan. Coba lihat dahulu, jangankan mencela para malaikat, mencela para sahabat. Ada orang-orang munafik tuh. Melihat para sahabat, ya, fisiknya gendut. Mereka menyatakan itu orang-orang yang paling pengecut di medan perang, paling banyak makannya, paling ini dan seterusnya. Pokoknya dicela para sahabat. Sampailah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beritanya, marah beliau. Kemudian berita kemarahan beliau itu sampai kepada orang-orang munafik yang mencela para sahabat.
Mereka mengejar Nabi sampai bergelantungan di tali kekang kuda Nabi SAW, minta maaf, minta ampun, mengemukakan alasan, ya Rasul, tadi kami hanya bercanda. Oleh Nabi SAW tidak digubris. Turun ayat yang berkaitan dengan kejadian ini dalam surah At-Taubah ayat 65-66. Kata Allah, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'aba. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau engkau bertanya kepada orang munafik itu, kenapa mereka ngomong begitu, melecehkan para sahabat, melecehkan orang-orang mukmin, apalagi melecehkan para malaikat, pasti mereka akan berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Tadi kami hanya bercanda, hanya nggak serius gitu. Kan banyak orang ya yang sekarang menghina orang lain. Marah, oh saya mau bercanda aja lah, jangan serius, baperan amat. Kan gitunya. Bukannya ngaku salah, minta maaf. Aduh salah, saya sudah kebablasan. Maaf ya, bukannya begitu. Temannya dihina, sakit hati, marah. Malah, tadi kan saya cuma bercanda aja. Jangan dianggap serius atau baper amat, sensi amat. Kan gitunya. Tambah marah tuh. Orang-orang munafik zaman baheula begitu. Mencela para sahabat Nabi dengan mengatakan banyak makan, buncit, jubun, pengecut dan seterusnya. Lalu ditegur. Mereka bilang kami tadi bercanda, gak serius. Jawab oleh Muhammad, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang Rasulnya kalian perolok-olok, kalian jadikan sebagai bahan candaan? Termasuk para malaikat nggak boleh dijadikan bahan candaan, bahan olok-olok, bahan kelakar. La ta'tadiru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Tuh lihat. Maka jangan anggap enteng urusan ini, karena menganggap enteng berakibat fatal. Termasuk mencela malaikat, bagian dari perkara yang bisa membuat orang itu murtad. Maka minimalnya dosa besar ya. Hati-hati. Kalau bercanda jangan jadikan malaikat sebagai candaan kepada para duat, para mubaligh, para asatidzah, para penceramah. Hati-hati kalau mengarang-arang cerita bohong tentang para malaikat, ya pasti itu bohong dan berbohong dosa. Walaupun tujuan baik, tidak berarti boleh mencapai, meraih kebaikan itu dengan berdusta. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, niat baik, caranya harus baik juga. Ya, jangan menjadikan malaikat sebagai bahan candaan. Inilah hak yang ketiga dari para malaikat. Tidak boleh dicela. Tidak boleh diolok-olok, tidak boleh direndahkan, dihinakan, dan dijadikan sebagai bahan candaan dalam rangka untuk menyenangkan orang. Ya, inilah kajian kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz mengenai penyimpangan-penyimpangan seperti Syiah gitu ya. Terus seperti Nabi Isa yang dianggap Tuhan atau anak Tuhan ya. Terus Syiah yang menggambarkan bahwa seharusnya yang jadi nabi itu adalah Ali gitu ya, bukan Nabi Muhammad. Nah ini
pernyataan itu apakah pernyataan ini masih ada gitu yang bersangkutan seperti Nabi Isa-nya masih ada ataupun Ali bin Abi Thalib-nya masih ada gitu ya. Sehingga mengakar dan sekarang masih dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah itu tidak dikatakan ketika Nabi Isa masih ada. Setelah Nabi Isa wafat. Kalau masih ada, wah Nabi Isa marah banget. Itu setelah Nabi Isa wafat. Ya, baru. Dan wafatnya itu setelah beberapa ratus tahun. Awal-awal Nabi Isa wafat sih tidak. Nah itu yang pertanyaan. Yang kedua juga Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau menjadi khalifah, sudah ada enggak yang mengkultuskan Ali? Iya. Dan oleh Ali dilarang, diancam. Siapa orang yang menyatakan bahwa aku lebih berhak untuk memperoleh khilafah daripada Abu Bakar dan Umar, aku penggal kepalanya. Nah, sampai ada orang-orang yang mengkultuskan Ali, oleh Ali disuruh bertobat, tidak mau, lalu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dihukum matinya dengan cara apa? Dibakar dengan api. Ketika orang-orang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang perbuatan Ali yang membakar orang-orang yang mengkultuskan dirinya dengan cara dibakar. Apa kata Ibnu Abbas? Aku pun akan menjatuhkan, kalau aku di posisi Ali, aku pun akan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, tapi tidak dengan cara dibakar. Sebab ada larangan, la yu'adzibu bin nar illa sahibun nar. Tidak boleh mengadab, menyiksa dengan api kecuali sang pemilik api, yaitu Allah. Allah menyiksa orang dengan api neraka di akhirat. Maka manusia tidak boleh menjatuhkan hukuman siksa dengan cara dibakar dengan api, baik mati ataupun tidak. Boleh menjatuhkan hukuman mati, tapi tidak dengan cara dibakar. Tapi itulah ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bayangkan Ali sekedar menantu Nabi SAW sudah dikultuskan. Bayangkan kalau Nabi memiliki putra laki-laki yang masih hidup lama, kayaknya lebih dikultuskan daripada Ali. Inilah salah satu hikmah kenapa seluruh putra Nabi SAW diwafatkan ketika masih kecil. Ada Qasim. Makanya beliau disebut dengan sebutan Abul Qasim. Ada Ibrahim yang mati masih balita. Gitu ya. Semua putra-putri Nabi wafat sebelum Nabi wafat. Kecuali satu, yaitu Fatimah. Ketika Nabi wafat, Fatimah masih hidup. 6 bulan setelah Nabi wafat baru Fatimah juga wafat, tapi sempat melahirkan 2 anak, yaitu siapa? Hasan dan Husain, cucunya. Cucunya aja dikultuskan begitu, mantunya aja dikultuskan, apalagi kalau ada anak laki-laki ya. Jadi di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada dan Ali sudah menimpakan hukuman kepada mereka. Tetap saja ya, satu kali keburukan tercetus itu sampai hari kiamat tidak akan pernah terhapus. Dan ribuan macam bentuk keburukan yang diada-adakan sepeninggal Nabi Muhammad SAW ya. Kenapa walaupun dilarang oleh Ali masih ada orang-orang Syiah sekarang? Ya itulah provokasi yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik. Salah satunya Abdullah bin Saba. Itu gembong Yahudi yang pura-pura masuk Islam kemudian menghembuskan ke
sakralan Ali bin Abi Thalib. Dengan provokasi yang hebat, banyak orang yang terpengaruh, akhirnya nyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Sampai kiamat tidak akan pernah pupus, ya. Itulah yang menjadi penyebab, wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ustaz, suka ada yang bercanda ya. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang saya kehul gitu ya. Tapi dalam kondisi ada saya lapang suka bersyukur ya. Caranya gini Ustaz. Ketika ada orang yang bersalaman kemudian merubah suara gitu ya dengan gaya perempuan atau digedekan, akhirnya sok seseri nyeri seri gitu ya. Jika bunga gitu melihat saya bingung gitu. Itu gimana Ustaz kondisi orang yang begitu? Itu aja Ustaz. Sasalaman jadi bertamu ke orang gitu. Disalami orang. Iya, karena Pak Kusnadi tidak melihat, ada laki-laki yang berakting seolah-olah dia perempuan ngajak sasalaman. Nguji nih, kalau ke perempuan Pak Kusnadi mau nggak sasalaman gitunya. Emang di masjid ada perempuan. Iya. Tayyib, barakallahu fiik. Itu namanya tasyabbuh. Menyerupai lawan jenis. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki dalam hal tertentu. Dalam hal penampilan, termasuk dalam hal berbicara dan berperilaku. Laki-laki tapi gemulai seperti perempuan ada yang begitu. Atau wanita tapi maskulin dia itu, macho gitu, menyerupai laki-laki, rambutnya dipotong pendek seperti laki-laki, pakai pakaian juga pakaian laki-laki gitu ya, jadi anting. Padahal dia perempuan, ini tuh laki perempuan, dilihat disebut perempuan. Penampilan laki-laki disebut laki-laki, dadana terata. Kan kelihatannya. Itu tasyabbuh. Boleh tasyabbuh? Haram, tidak boleh. Dan ada laknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu minan nisa al-mutarajjilin wa minar rijal al-mutasyabbihina bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Ya. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita tiru, haram ditiru. Pertama, meniru-niru syaitan, laknatullahi alaih. Dalam hal apapun yang kita ketahui tentang kebiasaan setan, termasuk makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi SAW menyatakan, la tashrabu bishimal, fa inna syaitan yashrabu bishimal. Jangan kalian minum dengan tangan kiri, karena setan minum pakai tangan kiri. Hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ya. Dia tidak enteng ini mengikuti syaitan. Sunnah Nabi pakai tangan kanan, sunnah syaitaniyah pakai tangan kiri. Mana yang harus kita ikuti? Ya sunnah Nabi lah. Termasuk umpamanya kita dilarang duduk seperti duduknya syaitan. Baik di dalam sholat termasuk juga di luar sholat. Yaitu apa? Yaitu ketika duduk iftirash, dua kaki itu dihamparkan ke belakang. Lalu diduduki. Padahal yang benar itu kaki kiri dihamparkan, kaki kanannya ditegakkan lalu duduk. Jadi cara
duduk setan, cara makan minum setan, termasuk tidur setan. Nggak boleh. Gimana caranya? Yaitu nangkuban, dua tangan dikepalkan di dada, nangkuban. Itu cara tidur setan, dilarang oleh Nabi SAW. Ada kan waktu tiris gitu, tidur itu begitu, nangkuban, tengkurap, ya, dua tangannya di dada. Itu cara tidur yang terlarang karena meniru setan. Yang pertama. Kedua, dilarang meniru-niru agama lain, kebiasaan agama lain. Kalau perbuatan ucapan itu sudah menjadi khas perbuatan agama tertentu, tidak boleh. Seperti berdoa dengan cara umpamanya menempelkan dua tangan di dada, kemudian begitu semedi kan? Ini tidak boleh. Termasuk apa? Termasuk kita melakukan itu bukan dalam rangka ibadah, kebiasaan. Seperti salam dari jauh begitu ya. Ada? Dan ini pernah dikritik oleh orang luar. Gimana orang Islam kalau salaman begini dari jauh itu menyerupai orang-orang Hindu atau Buddha yang menyembah berhala. Kenapa tidak begini saja gitu? Kenapa baheula di Sunda suka kieu? Karena memang mewarisi tradisi leluhur yang beragama animisme dan dinamisme. Sunda itu dulu ada agamanya, namanya agama Sunda Wiwitan. Nyembahnya bukan ke Allah, nyembahna ke lemah cai, kadiri sorangan, ka pohon, makana pohon di bajuan gitu ya. Itu agama Sunda Wiwitan. Ya, meyakini bahwa itu adalah memiliki ruh, kadang-kadang disembahnya begitu. Makanya penyembahan kepada orang dijadikan sebagai attitude, sebagai adat atau sopan santun kepada sesama manusia. Maka salam oge kieu. Hindarkan sebaiknya begini. Salamnya kita begini ya. Kalau mau umpah yang jauh jangan begini dari jauh, tapi begini saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang bertasyabuh dengan binatang. Meniru-niru binatang. Makanya dilarang umpah kita turun sujud seperti sujudnya apa? Unta. Di dalam sholat. Dilarang ketika sujud kita seperti duduknya binatang buas, itu menghamparkan tangan sampai sikut sujudnya itu begitu. Nggak boleh, itu terlarang. Tasyabbuh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Itu ketiga, keempat. Yang keempatnya dilarang bertasyabuh dengan perempuan, dengan lawan jenis. Laki-laki tidak boleh meniru wanita, wanita juga tidak boleh meniru laki-laki. Dalam hal apa? Dalam hal apapun, termasuk bersuara. Meniru-niru suara perempuan kalau dia laki-laki. Meniru-niru gaya-gaya perempuan ketika berjalan. Ketika berperilaku saja. Ada kan laki-laki kayak perempuan? Tasyabbuh. Maka itu dilarang. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-mutarajjilina minan nisa. Allah melaknat orang-orang, para wanita yang bertarajul. Tarajul itu menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang menyerupai wanita. Walaupun bercanda tidak boleh. Apalagi dalam rangka mau menipu ya. Bagus nanti orang tipu ya. Dan tidak melihat ini gitu. Lalu dia berbicara seolah-olah dia perempuan, meniru suara perempuan, berperilaku seperti perempuan padahal dia laki-laki. Dua tuh, pertama meniru perempuan, kedua bermaksud menipu. Jangan ya, wallahu a'lam. Ibu-ibu ada di belakang? Ya, Muzaim di studio mangga hiji wae mah. Ya. Ini dari hamba Allah di Pangkal Pinang, Ustaz.
Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Sebentar lagi Desember, kebiasaan kawan-kawan di tempat kerja ikut datang ke tempat kawan-kawan non-muslim. Kita sudah menjelaskan agar jangan ikut-ikutan merayakan hari raya mereka. Namun kita malah dikatakan tidak toleransi. Apakah apabila kita sudah menasihati sudah berlepas diri dari hal ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Kalau ada yang minta ini tidak toleransi, coba perjelas batasan toleransi. Jadi kalau ada orang merayakan perayaan hari besar mereka, dan itu ibadah mereka, pengagungan terhadap Tuhan mereka. Kalau Nasrani merayakan hari kelahiran sesembahan mereka. Kalau kita mengucapkan selamat, berarti mengakui Isa itu anak Allah. Mengucapkan selamat ya, itu bukan toleransi itu. Toleransi mah membiarkan mereka, tidak mengganggu mereka, tidak menghalang-halangi mereka. Sudah, itu toleransi. Kalau nggak toleransi mah dilarang, diburak-barik, dibubarkan, gitu tidak toleran. Tapi kalau umpamanya mereka melakukan itu dan kita tahu itu keliru salah, lalu kita biarkan, itu toleransi. Maksud toleransi tidak diganggu, tidak dibubarkan. Nah, tapi kalau umpamanya ya mengucapkan selamat, itu sama dengan mengakui bahwa Isa itu anak Allah. Kedua, mengucapkan selamat kepada keburukan. Ada orang umpamanya lagi mabok, selamat mabok ya, boleh nggak? Nggak boleh. Ada orang umpamanya berzina, selamat menikmati ya, nggak boleh. Ini selamat menyembah berhala, selamat mengaku atas kelahiran Tuhan kalian. Dan itu keburukan yang besar, kesyirikan yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Oleh kita didukung, dikasih selamat. Bahaya besar. Terus di dalamnya ada ritual-ritual yang buruk. Selamat ya, selamat menunaikan keburukan. Itu buruk menurut pandangan agama kita. Lalu kita ucapkan selamat. Nggak boleh. Selamat nyopet, semoga berhasil. Boleh nggak? Nggak boleh. Harus dilarang, jangan nyopet. Jangan mabuk, jangan judi, jangan zina, kan gitu mestinya. Dilarang. Ini malah selamat menikmati perzinahan, selamat umpamanya menikmati mabuk-mabukan, selamat nyopet, semoga berhasil. Itu bukan toleran namanya. Itu mendukung keburukan. Apalagi menyatakan ada sesembahan lain selain Allah, itu seburuk-buruk keburukan. Sebejat-bejat kebejatan. Oleh kita diucapkan selamat, nggak boleh sama sekali ya. Nah, kita sudah ingatkan mereka, ya sudah, nggak boleh memaksa. So, kalau begitu saya tonjok kamu, ya nggak boleh gitu ya. Kalau mereka menyatakan kita intoleran, coba batasan toleransi itu kayak apa? Kita sudah toleransi banget dengan membiarkan mereka, tidak mengganggu, tidak menghalangi, tidak ngebom. Kalau ada yang ngebom ya itu intoleran. Dalam arti sampai melanggar batas-batas yang dibolehkan oleh syariat. Nggak boleh kita mengganggu mereka. Biarkan saja. Ya. Nah, jadi itu batasan toleran, tidak mengganggu, tidak menghalangi. Adapun kalau tidak mengucapkan bukan tidak toleran ya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau ada yang menyatakan intoleran, tanyakan batasan toleransi apa? Apa bedanya dengan mendukung? Mendukung dengan toleransi bukanlah dua hal yang sama, dua hal yang jauh berbeda ya. Cukup ya sampai di sini saja. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.